Assalamualaikum pemirsa RSJ TV. Berjumpa lagi dalam program Promkes Promosi Kesehatan, sebuah program yang membahas suatu penyakit dengan lebih mendetail dari bagaimana penyebabnya dan juga bagaimana pengobatannya. Bersama saya Inu Virgiani. Tentunya dalam program ini kita akan dibantu oleh dokter atau pakar-pakar yang ahli dalam penyakit tersebut. Sekarang kita akan bahas tentang penyakit hipertensi. Nah, tentunya pemirsa ingin tahu lebih jauh tentang penyakit hipertensi? Mari kita simak video berikut ini. Apakah Anda sering mengalami sakit kepala yang berlangsung lama? Perut mual, penglihatan kabur atau ganda, jantung berdebar, atau sesak nafas? Siapapun yang mengalami salah satu gejala-gejala ini, maka segeralah memeriksa ke dokter sesegera mungkin. Mungkin saja Anda terkena hipertensi. Walaupun tidak ada gejala yang spesifik mengenai hipertensi ini, namun hipertensi bisa diketahui dari hasil tekanan darah. Tekanan darah diukur oleh dokter atau perawat dengan menggunakan alat khusus, yaitu sphygmomanometer atau biasa disebut tensimeter. Tekanan darah dibuat dengan mengambil dua ukuran, yaitu tekanan sistolik atau sering disebut tekanan atas, dan tekanan diastolik atau sering juga disebut tekanan bawah. Bila tekanan darah Anda melebihi 120/80 mm Hg, maka bisa dikatakan Anda terkena hipertensi. Tekanan darah tinggi atau hipertensi adalah suatu keadaan di mana terjadi peningkatan tekanan darah melebihi batas normal di dalam pembuluh darah nadi atau arteri. Bila tidak dikontrol secara rutin, hipertensi dapat menyebabkan terjadinya resiko kerusakan organ tubuh atau komplikasi pada organ tubuh lainnya. Dan bila sudah divonis hipertensi, maka perlu penanganan serius oleh dokter ahli. Hipertensi yang paling mudah adalah bahwa tekanan darah itu lebih tinggi dari normal. Normal itu apa? Yaitu biasanya rata-rata tekanan orang-orang yang sehat. Sekarang sebagai definisi hipertensi adalah kalau tekanan darah itu lebih atau sama dengan 140/90. Yaitu 140 yang disebut tekanan sistolik, 90 tekanan diastolik, yaitu tekanan yang di bawah. Pemeriksaan tekanan darah sebetulnya sangat sederhana, mempunyai alat yang disebut tensimeter, tetapi yang penting adalah syaratnya bahwa untuk mendapatkan tekanan darah yang basal itu seorang tidak boleh begitu habis makan, tidak boleh begitu habis merokok, tidak boleh habis begitu jalan-jalan atau mungkin lari. Dia harus istirahat yang cukup, kemudian di tempat yang tenang, duduk mungkin paling dikit 5 menit, dan baru kemudian kita ukur tekanan darahnya. Yang diukur adalah tekanan tangan, biasanya orangnya akan duduk. Dalam keadaan-keadaan tertentu kita harus mengukur juga pada waktu dia tidur, pada waktu dia berdiri. Dan untuk diagnostik, biasanya yang pertama kali kita harus mengukur tekanan darah kanan, tangan kiri, kalau perlu di kaki. Oleh karena ada keadaan-keadaan di mana tekanan darah kanan dan kiri itu berbeda. Kalau yang disebut hipertensi secara umum itu adalah tekanan darah pada kedua tangan dan kaki itu adalah sama. Tapi kalau tangan kanan dan kiri itu berbeda, itu bukan hipertensi. Dalam arti hipertensi secara umum, tapi hipertensi lokal. Nah, itu biasanya kelainannya atau sebabnya
lain daripada hipertensi yang dimanapun boleh dikatakan tinggi. Hipertensi sekarang kita ketahui 90-95% itu yang dulu disebut hipertensi idiopatik yang sebabnya kita tidak tahu. Tapi sekarang sudah mulai kita ketahui sebabnya banyak faktor, antara lain faktor keturunan, faktor kelainan ginjal sedikit, faktor asupan garam, kebiasaan hidup, stres dan sebagainya. Ini yang disebut sekarang hipertensi primer atau hipertensi esensial. Sisanya yang kurang lebih 5-10% adalah hipertensi yang terjadi oleh karena sakitnya atau kelainan pada organ tubuh kita. Pemirsa, di segmen pertama tadi kita sudah mengetahui apa, bagaimana, dan gejala dari penyakit hipertensi. Sekarang kita akan bahas lebih jauh lagi tentang hipertensi. Masih bersama saya, Inu Virgiani. Mari kita simak bersama. Tekanan darah tinggi atau hipertensi telah menjadi penyakit yang umum bagi banyak orang saat ini. Apalagi bagi mereka yang tinggal di kawasan perkotaan. Gaya hidup yang salah, stres, merokok, mengkonsumsi alkohol, mengkonsumsi garam berlebih, dan obesitas adalah faktor yang biasanya dapat menyebabkan terjadinya hipertensi. Hipertensi sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Nah, itu tadi sudah saya katakan, hipertensi primer itu sebabnya banyak. Mekanisme terus terang belum diketahui secara pasti, tetapi boleh dikatakan penyakitnya ya hipertensi ini. Kalau yang hipertensi sekunder tadi yang 5-10% ini adalah hipertensi oleh karena sakitnya atau adanya kelainan pada organ tubuh kita. Misalnya ada tumor pada kelenjar anak ginjal dan sebagainya. Hipertensi sekarang kita tidak membagi lagi atau memberi label ringan, sedang, dan berat. Sehingga dulu hipertensi ringan, sedang, berat, hipertensi ringan biarin saja nggak apa-apa. Hipertensi sedang mungkin harus diperhatikan, hipertensi berat harus kita obati. Tapi sekarang kita tahu bahwa hipertensi yang ringan atau yang tekanan darahnya hanya menaik lebih sedikit dari yang normal tadi ya 140/90 ini, kalau tidak kita obati di dalam jangka panjang akan merusak pembuluh darah kita. Dan pembuluh darah itu akan pembuluh darah di mana saja, bisa di otak, bisa di mata, bisa di jantung, bisa di ginjal. Sehingga kalau ini proses lama, memang tidak bulanan, tahunan, mungkin 10, mungkin 15 tahun akan merusak organ-organ kita tadi. Maka sering orang tidak apa-apa tiba-tiba stroke karena keluarnya tidak nyata, tapi prosesnya akan berjalan terus. Atau boleh dikatakan bahwa hipertensi ini akan menyebabkan semacam proses menua yang lebih cepat daripada orang yang normal. Jadi kalau proses menua ya mungkin 40-50 tahun mulai 65 tahun sudah ada kelainan.
ini mungkin lebih cepat. Jadi mungkin 20 tahun, 30 tahun sudah ada kelainan pada pembuluh darah kita. Sehingga bisa saja umur 40, umur 50 tahun sudah terjadi kerusakan, bisa tiba-tiba stroke dan sebagainya tadi. Jadi hipertensi ini kalau dengan jangka panjang merusak pembuluh darah kita yang ada di mana-mana. Memang kalau tinggi sekali bisa lebih cepat lagi, kerusakannya bisa pecah misalnya. Tapi kalau pelan yang ringan tadi pelan-pelan tapi pasti dan tidak akan kembali lagi. Saya menderita hipertensi sejak 2 tahun yang lalu. Saya nggak ada gejala sama sekali, nggak ada. Jadi tidak menyadari kalau saya itu hipertensi gitu, nggak tahu saya. Karena mungkin pola makannya yang kurang teratur, terlalu banyak garam mungkin atau gimana, saya nggak tahu karena saya nggak menyadari gitu. Saya pola hidup saya selama ini kan biasa-biasa aja gitu, normal. Ketahuan kalau saya kena hipertensi pada waktu saya mau ini cabut gigi. Nah, di situ ditensi dulu kan, sebelum dicabut gigi harus ditensi. Itu ketahuan baru 160 yang atas, yang bawahnya 110 kayak bawahnya. Jadi terlalu tinggi. Ya, baru ketahuan. Jadi dari dokter gigi dikirim ke penyakit dalam. Tadi 150/90 ya. Ya, oleh karena itu, kalau kita mempunyai tekanan darah yang lebih dari normal tadi, itu harus kita periksa. Kedua, ya harus kita usaha, kita cegah jangan berjalan terus. Maka ya harus diobati. Obatnya kalau bisa kita ketahui faktor risiko, misalnya itu faktor warisan, bapak ibunya hipertensi, kemungkinan dia akan hipertensi, ya kita tahu sudah tidak ada jalan lain, tekanan darah itu harus kita turunkan. Dan yang saya katakan tadi, yang menyebabkan perubahan pada organ-organ tubuh kita itu adalah tekanan darah ini. Jadi tekanan darahnya harus kita turunkan. Biasanya sebagai dasar untuk pengobatan itu dimulai dengan gaya hidup, merubah gaya hidup. Itu termasuk diet, kebiasaan-kebiasaan hidup tidak sehat, garam yang berkelebihan, lemak yang berkelebihan, kemudian rokok dihindari, tidak pernah olahraga, tidak mau bergerak, di samping makanan yang mungkin kolesterolnya, gulanya, dan sebagainya itu harus kita atasi. Itu ada disebut lifestyle modification, merubah gaya hidup. Kemudian yang kedua, ya harus, kalau tidak bisa dengan itu, ya harus kita berikan obat yang menurunkan tekanan darah. Nah, obatnya banyak sekarang. Mestinya secara teori orang hipertensi, kalau hanya hipertensi saja itu tekanan darah bisa kita kendalikan. Mungkin dengan satu obat, mungkin dengan kombinasi 2 atau 3, bahkan bisa lebih. Yang penting tekanan darah harus kita kendalikan. Dan menurut studi-studi di dunia, umumnya tekanan darah yang ini sebagian besar memerlukan obat sekitar 3. Satu obat itu hanya bisa mengendalikan kurang lebih 30% penderita hipertensi. Jadi 2 mungkin 50, 3 obat mungkin lebih, sehingga jadi tidak selalu satu obat terus bisa mengendalikan. Nah, kadang-kadang orang dikasih obat ya sudah, tidak perlu.
samping dalam mengobati hipertensi, kita memberikan obat, harus mengontrol tekanannya turun enggak. Tidak hanya gejalanya hilang, mukanya pusing hilang, tidak. Harus kita kendalikan tekanan darah. Nah, makanya yang penting adalah mencegah sebelum terjadi komplikasi. Tapi kita tahu tadi bahwa sebab hipertensi sangat atau belum kita ketahui dengan pasti, tapi banyak faktor. Berarti umumnya hipertensi ini harus makan obat seumur hidup. Ya harus seumur hidup makan obat. Bahkan mungkin tambah usia kita akan tambah, obatnya akan tambah banyak. Karena ada faktor yang lain seperti usia itu, proses sklerosis tadi itu akan meningkatkan tekanan darah juga, itu perlu obat lagi.